Yuk kita adakan diskusi lintas iman. Saya seorang Kristen ya, saya seorang yang percaya kepada otoritas kita yang tertinggi yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Alkitab itu berisi catatan-catatan, berisi informasi-informasi tentang apa perbuatan-perbuatan Tuhan kepada umat manusia, apa yang diberitakan melalui umat-umat ya, terutama bangsa Israel, dan itu kepada segala bangsa ya. Apa Israel menjadi lambang bangsa-bangsa lain pula ya, kepada Israel pula seperti itu pula lah diajarkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apakah YouTube lancar jaya? Karena ada saya Bang Dadru mengasih tahu kalau YouTube-nya ada masalah. Sebentar, saya cek dulu ya teman-temannya, apakah di YouTube aman. Sebentar. Karena ada saya Bang Dadru mengasih tahu. Aman kok, aman. Aman Bang Dadru, aman. Mungkin gambar 3 itu nanti akan hilang sendiri ketika ada tamu yang naik seperti itu ya. Jadi pastikan nanti waktu naik pasti nanti hilang sendiri kok ya. Yuk. Oke ya, silakan ya tap layar dulu sebelum kita mulai. Yuk tap layar, bagikan dulu, share dulu. Bagikan layar ini, siaran ini kepada siapa saja ya. Kepada terutama itu kepada orang-orang yang beragama itu hanya ikut-ikutan begitu. Kalau ada orang nyembah batu, berdoa kepada batu, dia ikut-ikutan. Seperti itu ya. Ayo silakan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita kasih naik, ada saudara Ali. Silakan, Ali 786 ya. Silakan Ali 786. Nyalakan kamera Anda. Aduh, ini lagi ini orang ini. Aduh, sebentar. Ini gimana cara mutusinnya itu? Siapa? Oke, kita kasih naik, ada saudara Muhammad AS, tapi ini pengikutnya baru 3, belum bisa. Kita kasih naik Hendrikus, yuk silakan Hendrikus. Selamat malam Bang. Selamat malam. Selamat pagi Bang, silakan Bang. Selamat pagi Bang Hendrikus, silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Halo? Bang Hendrikus? Aduh, belum ngomong kok sudah meninggal. Halo Bang Hendrikus? Oke, baiklah. Nampaknya Bang Hendrikus dia mogok bicara, ya nggak apa-apa. Semangat. Cemungut. Ayo dong yang cemungut. Ya, ayo silakan. Teman-teman, tahun lalu kita sudah menghajar atau menyadarkan para penyembah batu. Ya, sekarang itu kita harus menyadarkan orang-orang yang memberhalakan patung seperti itu. Yuk silakan. Itu sebenarnya ya sama saja 11-12. Ayo silakan yuk. Kita kasih naik, ada Hierominus. Ya, silakan Hierominus, silakan Bang. Hierominus, silakan Bang Hierominus, nyalakan kamera dulu. Ya, kesesatannya di mana? Nyalakan kamera dulu, tenang Bang. Tarik napas. Sensinya kau udah main tarik napas dulu. Sesat kau tuh. Tarik napas dulu Bang, hembuskan. Sesat kau, kan enggak paham Katolik kau udah ngomong kayak gitu. Sesat tarik dulu napas Bang, tarik napas yang dalam. Santai sesat kau. Hembuskan napas Bang. Tarik, tenang Bang, tenang. Udah tenang Bang. Kalau sudah tenang, naik sini, jangan bantu orang ini lagi. Tarik napas. Tarik napas Bang. Sesat. Yang dalam tarik napas, hembuskan.
Silakan yuk, silakan nyalakan kamera. Protesan sesat, daya turun Silakan, di Bang. Protesan sesat. Saya didukung Kamera dengan nyala dulu, bahaya. silakan. Masa Kamera di nyala Kristen dulu. punya tiga Tuhan. Silakan, Aneh. kamera nyala Jadi dulu. sesat. Kamera nyala dulu, silakan. Oke, kabur ya. Yo, silakan. Semangat, semangat. Iya, yang semangat dong. Ayo, silakan. Jadi begini teman-teman. Biasanya ya, orang yang sudah dari kecil, bayangkan, dia udah dari kecil tuh udah diajarin begitu. Dia diajarin ini patung ini kau harus berdoa kepada dia ya, karena patung ini memberikan berkat kepadamu. Nah, biasanya teman-teman otak itu dia punya sifat atau punya naluri akan membela dirinya begitu. Sehingga dia akan melakukan berbagai macam cara, baik itu termasuk nipu diri sendiri. Gitu. Ingat teman-teman, ke waktu setahun yang silam kita berdiskusi soal apa? Soal janganlah kamu mengkultuskan batu. Entah itu batu warna hitam, merah jambu, kuning, putih, ya kan? Nah, dia pun akan melakukan hal yang sama. Bagaimana cara melindungi apa yang sudah otaknya nyaman, sudah merasa nyaman otaknya dengan itu, sudah dicekokin dari kecil. Maka dia harus melakukan pembelaan diri, ya, termasuk dengan cara kamu sesat, sesat. Makasih Bang Yance, makasih. Kamu sesat. Nah, itu biasanya seperti itu teman-teman. Tetapi percayalah ya, percayalah. Seiring berjalannya waktu, orang itu akan mikir sendiri, ya. Percayalah teman-teman, kebenaran itu tidak akan pernah bisa ditutup-tutupi. Kebenaran itu pasti akan terkuak. Seperti itu ya. Jadi kepada teman-teman ya, silahkan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ayo kita buka Bible kita. Jangan kamu mengaku-ngaku sebagai seorang Kristen, tetapi kamu melakukan pengajaran-pengajaran yang oleh Alkitab itu sendiri dilarang. Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada besar di kandang. Ini dari kemarin ini ngajukan permintaan naik. Besar di kandang ya, silakan besar di kandang. Halo Bang Edis. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bang, cuman mau bilang Bang, itu kebetulan si RK lagi live Bang. Kenapa Ajakin emangnya? duet live Bang. Ajakin duet live Bang, biar enak nontonnya Bang, seru nontonnya. Oh gitu, baik, saya coba ya, baik, saya turunkan ya. Iya Bang, kasih Bang. Oke, saya lihat dulu ya, apakah bisa dicubit dari sini. Tidak ada ya, mungkin nanti bisa disampaikan begitu ya, disampaikan kepada penyembah patung supaya bisa dia saling mencubit di sini ya. Kita sambil menunggu ya, kita kasih naik ada Yoster Nesar ya, silakan Yoster Nesar. Tap layar dulu ya guys, tap layar dulu yuk. Tap layar yuk. Ya, Yoster Nesar, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo Yoster Nesar. Selamat siang, silakan Yoster Nesar. Nyalakan dulu kamera Yoster Nesar, yuk. Udah nih, sudah dinyalakan. Belum kelihatan. Oh, entar. Silakan. Udah. Belum. Thank you. Teman-teman, saya ucapkan makasih ya bagi. Oke, baik kalau gitu saya turunkan dulu ya Yoster Nesar karena belum nyala kamera.
Teman-teman di share dulu ya, di share dulu, dibagikan begitu ya, di tap layar dulu begitu ya, supaya semakin banyak ini ya. Pemberitaan kebenaran itu sampai kemana-mana ya. Kalau kita memberitakan Injil, biasanya orang-orang yang melawan Injil itu adalah orang-orang yang dia itu tidak pernah membaca isi Injil tersebut ya. Dia beriman tuh hanya katanya begini, katanya begini. Siapa yang nyuruh kamu berdoa kepada patung? Ya itu disuruh begitu. Ya itu udah begitu. Walaupun gak ada dalam Alkitab, ya kami ngikutin begitu. Seperti itu sama seperti itu ya. Dulu teman-teman, jadi teman-teman ya, kalau kita belajar sejarah agama, biasanya agama itu masuk itu tidak mudah begitu. Orang-orang itu tentu punya kebiasaan-kebiasaan masa lalu. Seperti saya kasih contoh ya. Contoh. Saya orang Batak ya. Ketika kekristenan itu masuk ke tanah Batak, tentu saja orang-orang Batak itu sebelum Kristen masuk, mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaan orang-orang Batak pada waktu itu adalah mereka biasa berdoa kepada batu-batu besar, kepada pohon besar, begitu ya. Mereka meminta begitu kepada batu tertentu ya, dengan memotong ayam lah, memberikan apa begitu. Jadi biasa kepercayaan itu biasanya akan kawin dengan agama begitu. Nah, biasanya ini bukan hanya terjadi di satu suku saja, di banyak tempat. Nah, kekristenan, biar Anda tahu ya, ketika kekristenan itu masuk ke Roma, jadi orang-orang Roma itu memang biasa nyembah-nyembah patung begitu. Mereka menyembah Dewi Artemis begitu. Jadi mereka kebiasaan itu tidak hilang begitu. Sehingga agama itu kawin dengan tradisi pagan Roma seperti itu. Apa tradisi pagan Roma itu? Tradisi pagan Roma itu adalah melakukan penyembahan berhala. Begitu. Jadi terus berhala kita mau diganti apa ini? Kita udah biasa nyembah patung nih. Ada patung Zeus, ada patung Artemis, ada patung ini. Digantilah patungnya dengan patung Yesus. Jangan lagi patungnya itu diganti patung Yesus. Tapi sebenarnya kan bukan ajaran yang Alkitabiah. Ya, di dalam Alkitab itu jelas dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik itu yang ada di langit di atas, baik itu yang ada di bumi, baik itu yang ada di bawah air. Jangan buat dan sujud menyembah kepadanya. Itu nggak boleh dalam Alkitab. Ya, kalau kamu tidak percaya Alkitab, ya berarti kamu akan menjadi lawan daripada firman Tuhan itu sendiri. Seperti itu ya. Ayo silakan. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kita berikan kesempatan ya supaya kita tidak terkesan monolog, supaya kita tidak terkesan ngomong sendiri, mau menang sendiri, subjektif begitu ya. Kita harus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang membenarkan penyembahan maupun doa kepada sebuah patung seperti itu. Oke. Kita kasih yang berikutnya ada sebentar ya. Kita tunggu ya. Kita utamakan para penyembah patung ya. Kita utamakan para penyembah patung. Kita beri mereka karpet merah. Kita kasih naik ada Emmanuel Zamili. Ya, silakan Emmanuel Zamili.